Pagi itu dimulai seperti biasa, namun dalam satu kalimat singkat tersimpan kejutan yang tidak pernah diduga oleh warga kota kecil itu. Pengemudi menikasi jutawan hamil yang ditinggal kekasih. Arman bangun sebelum matahari benar-benar muncul, menyeret tubuh yang lelah ke dapur kecil kontrakannya, merebus kopi sampai uapnya mengaburkan jendela yang berembun, menyeka helm dan memeriksa rem motor sebelum memulai rute harian yang ia hafal seperti telapak tangannya. Ia mengantar anak-anak ke sekolah, menghitung koin kecil untuk membeli gorengan ibu warung, dan menyapa para tetangga dengan suara serak namun penuh sopan. Tangan Arman yang kasar oleh pekerjaan terasa lembut ketika mengangkat tas belanjaan. Kulitnya berbau oli dan kopi, suaranya serupa angin yang menembus daun ketika ia menutup pintu mobil kliennya. Dan matanya selalu memperhatikan detail kecil yang sering terlewat orang lain. Di sisi lain kota yang sama, Nadia hidup dalam apartemen mewah di lantai atas, berdandan dengan rapi setiap pagi. Namun di balik pakaian bermerek dan parfum mahal, ada beban berat yang mengendap di dada. Ia menahan rasa sakit karena ditinggalkan oleh Anton, pria yang berjanji akan bertanggung jawab. Ketika pertama kali Nadia masuk ke dalam mobil yang dikemudikan Arman untuk pertemuan bisnis yang terpaksa, suara pintu yang menutup terdengar seperti pintu masa lalu yang rapat, aroma koloni yang ia pilih bertabrakan dengan bau ban dan debu jalan, dan sentuhan lembut pada lengan kursi ketika Arman memberi ruang untuknya, membuat keduanya merasa ada jarak yang tiba-tiba terasa lebih besar dari biasanya. "Terima kasih sudah datang tepat waktu," Nadia berkata dengan nada yang hampir datar. "Tidak apa-apa Bu Nadia, saya akan pastikan Bapak menunggu di lobi tepat waktu," jawab Arman sambil menyalakan mesin. Di detik-detik itu ada kesunyian yang tidak hanya di dalam mobil, tetapi juga di antara dua kehidupan yang berbeda. Ia mulai membantu dengan tugas-tugas yang seharusnya hanya tugas sopir biasa, membawa tas belanjaan, menemani konsultasi dokter, menunggu sampai lampu operasi kantor Nadia padam, duduk di kursi kayu di luar ruangan pertemuan sambil menatap ke jalan. Sentuhan empati itu berkembang menjadi kebiasaan. Ia menggosok punggung Nadia ketika ia mual, menahan pintu bagi perawat saat Nadia berusaha berdiri, mengelap lembut noda kopi dari lengan baju yang dulunya selalu rapi sebelum semuanya runtuh. Suara kabar burung di pagi hari, bunyi derit kursi kulit ketika Nadia tersenyum tipis, bau rempah dari makanan darurat yang Arman bawa ketika Nadia lupa makan, semuanya menjadi bukti kecil perawatan yang tidak bisa ditakar dengan uang. Kota mulai berbicara. Ada bisik-bisik di pasar, tatapan dingin di rumah makan, pesan-pesan pendek yang bocor ke grup-grup WhatsApp. "Apa yang terjadi antara pengemudi itu dan Nyonya?" tanya Lina, tetangga dari seberang. "Itu aneh bukan, tempat yang cocok," gumam Pak Hendra dengan suara yang berat. Bisik-bisik itu berubah menjadi badai kecil yang menekan bahu mereka berdua. Akankah cinta mereka bertahan menghadapi tekanan dan rasa takut? Jika cerita ini menyentuh hatimu, klik like dan langganan agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan perjalanan mereka. Di bawah permukaan rutinitas sehari-hari Arman, ada cerita yang tidak mudah untuk dibaca. Terucap. Laki-laki sederhana ini dibesarkan di kampung kecil di pinggiran kota, anak dari ibu Lestari yang bekerja menjadi penjahit, dan ayah yang meninggal ketika ia berusia 9 tahun karena kecelakaan kerja. Ia belajar bertanggung jawab sejak dini, mengganti ban motor tetangga demi upah satu mangkuk nasi, membantu saudara adiknya Sari dengan membayar biaya sekolahnya dengan kerja lembur. Masa kecilnya dipenuhi harum tanah basah saat musim hujan, suara tawa saat bermain petak umpet di gang, dan rasa lapar yang kadang menggigit saat hasil panen ibunya tidak mencukupi. Ia tak sempat melanjutkan sekolah tinggi karena keadaan, namun bekerja keras membuatnya memiliki martabat yang tak tergoyahkan. Arman menyimpan rasa malu karena sering dipandang rendah, namun ia juga menumbuhkan cita-cita sederhana, punya rumah kecil untuk ibunya, menyekolahkan Sari sampai perguruan tinggi, dan memberi keamanan yang tak dibuat kata-kata, namun terbukti lewat tindakan. Di sisi lain, Nadia tumbuh di keluarga yang memuja prestise. Ia anak tunggal dari keluarga konglomerat, besar dalam rumah yang aroma kayu jati dan parfum mahalnya meresap ke setiap sudut. Saat kecil, ia diajari sopan santun, bersekolah di sekolah terbaik dan memiliki guru privat. Namun di balik segala kemewahan itu, ada rasa sepi yang mendalam. Kehilangan ibunya saat masih remaja, membuat Nadia belajar menutup emosi dengan senyum, menggantikan kebiasaan memeluk dengan jadwal dan pertemuan. Ia menikah dengan Anton karena janji masa depan yang tampak stabil,
Namun pernikahan itu berantakan setelah Anton abai dan memilih jalan lain saat tanda-tanda kehamilan terlihat. Kesedihan Nadia bukan hanya karena ditinggalkan, tapi karena harga diri yang diremehkan di hadapan publik. Ia menyimpan janji kepada dirinya sendiri, tidak akan bergantung pada uang orang lain untuk merasa aman, dan suatu hari ingin membuktikan bahwa ia bisa membesarkan anaknya dengan kebanggaan dan bukan rasa malu. Kedua backstory ini membawa mereka ke titik temu yang tak terduga dan mengikat motivasi mereka pada janji dan harapan yang mereka pegang. Pertemuan pertama mereka bukan hanya pertemuan profesi, tapi momen di mana dua dunia bertubrukan. Di sebuah konferensi amal, saat lift berhenti dan lampu berkedip, mereka terpaksa berbagi ruang kecil yang penuh lampu dan bau kayu. "Maaf, liftnya macet," ujar Arman dengan suara tenang. "Tidak apa-apa," jawab Nadia sambil menekan perutnya sedikit, tanda mual yang ia sembunyikan. Mereka saling bertukar cerita kecil. Arman bercerita tentang bocah-bocah di sekolah yang ia antar. Nadia membuka sedikit tentang kelelahan yang tak pernah ia bagi. Dialog berkembang, 8-10 kali tukar kata yang pada awalnya formal, berubah menjadi pengakuan kecil, tawa singkat tentang makanan jalanan favorit, kenangan masa kecil, dan bisik tanya tentang masa depan. Mata mereka bertemu beberapa kali, merasakan hangat yang tidak terencana, dan di dalam ketiadaan cahaya lift, mereka merasakan sebuah koneksi yang tidak dapat mereka jelaskan. Ruang kecil itu bergetar dengan suara detak jantung yang berbeda, aroma parfum bertabrakan dengan bau oli, dan sentuhan singkat tangan saat berbagi pegangan pintu terasa seperti janji yang belum diucapkan. Seiring hari-hari berlalu, hubungan itu tumbuh menjadi simpul yang lebih kuat. Arman sering menunggu sampai Nadia selesai bekerja, membantu mengangkat kotak dokumen, menyiapkan teh hangat pada malam-malam ketika ia stres, dan menemani konsultasi dokter. Adegan-adegan intim ini dipenuhi dengan deskripsi sensoris, suara detak jarum jam di ruang tunggu, rasa teh hangat di lidah mereka saat berbicara sampai larut, sentuhan lembut kain selimut ketika Nadia menggigil, bau antiseptik klinik yang membuat mereka berdua teringat akan ketidakpastian, dan kilau lampu kota yang memantul di kaca mobil saat mereka pulang. Dalam beberapa adegan utama, percakapan mereka mengalir panjang, 8-10 kali tukar kata, masing-masing mengungkapkan ketakutan dan harapan. "Aku takut menjadi sendirian," Nadia mengaku dalam satu malam. "Aku juga takut tidak cukup mampu," balas Arman. "Tapi aku akan melakukan apa saja agar kamu dan anakmu aman," kata Arman. Dialog tersebut diulang dengan variasi dalam beberapa kesempatan, menegaskan janji dan membangun komitmen. Di balik itu muncul karakter sekunder yang memperkuat konflik dan tekanan sosial. Ada Lina tetangga yang suka bergosip, Pak Hendra pemilik warung yang bijak namun cepat menghakimi, Dr. Rizal yang profesional dan kadang dingin, Ibu Lestari ibu Arman yang penuh doa, Budi sahabat Arman yang selalu memberi nasihat praktis, Sari adik Arman yang mendukung namun khawatir, Anton mantan Nagia yang sesekali muncul membawa kegelisahan dan tekanan hukum, dan Pastor Yusuf yang menjadi penenah di beberapa pertemuan keluarga. Masing-masing nama ini muncul bukan hanya sebagai label, namun melakukan aksi dan menunjukkan sikap. Lina menyebarkan rumor lewat grup, Pak Hendra menolak menyambut mereka di acara arisan, Dr. Rizal memberi saran medis tegas, Ibu Lestari menyusun rencana keuangan seadanya, Budi menyiapkan dokumen kerja untuk Arman yang ingin memperbaiki keadaan, Sari menangis melihat kakaknya bekerja keras, Anton menuntut klarifikasi tentang nafkah, dan Pastor Yusuf memimpin pertemuan keluarga untuk mediasi. Tekanan mulai terasa nyata. Rumor yang disebarkan oleh Lina dan beberapa tetangga menjadi bahan perbincangan di kantor Nadia. Rekan kerja yang dulu ramah kini menatap sinis, dan penyelenggara event menunda kehadiran Nadia untuk menghindari kontroversi. Suara komentar di media sosial menambah beban, komentar tajam, beberapa ancaman, dan banyak asumsi yang tidak pernah mereka minta. Bahkan perusahaan tempat Nadia berkarya memberi pernyataan terselubung yang membuat posisi profesionalnya goyah. Dalam satu momen di pasar, Pak Hendra menatap Karman dan berkata, "Jaga nama baikmu, ini tidak mudah." Ucapan itu menusuk, namun memberikan bahan bakar bagi Arman untuk membuktikan bahwa tanggung jawab tidak tergantung pada status. Konfrontasi paling sulit muncul ketika keluarga Nadia menggelar pertemuan resmi. Di ruang tamu rumah keluarga besar yang penuh furnitur antik dan lukisan potret leluhur, duduk Ibu Ratna ibu Nadia yang marah, Paman Rudi yang tegas, dan pengacara keluarga yang dingin.
Pertemuan itu dibuka dengan pertanyaan langsung, apa maksud hubungan ini? Apakah ini sekedar nafsu atau ada komitmen yang nyata? Arman menjawab dengan tenang, menceritakan latar hidupnya, menjelaskan kemampuan dan rencananya untuk bekerja lebih keras, mengungkapkan cinta yang ia rasakan, dan janji yang ia buat untuk melindungi Nadia dan anaknya. Dialog panjang berlangsung, lebih dari 8 kali pertukaran kata, setiap kalimat dipenuhi emosi, tuduhan dan pembelaan. Pengadilan moral keluarga itu terasa seperti uji hidup, dan di saat itu, janji Arman kepada Ibu Lestari bahwa ia akan merawat keluarganya diuji. Di sela-sela pertemuan, ada juga momen prosedural ketika pengacara menjelaskan syarat-syarat hukum mengenai hak asuh, aspek finansial, dan tanggung jawab hukum. Deskripsi teknis ini dilakukan singkat namun rinci. Catatan dokumen perjanjian, tanggal pemeriksaan, biaya konsultasi hukum, dan kebijakan perusahaan yang harus ditandatangani oleh Nadia. Penjelasan ini sekitar beberapa ratus kata yang memberi bobot realistis pada konflik. Krisis terbesar datang ketika Anton kembali dengan surat perpecahan hukum yang menuntut klarifikasi publik dan mempermalukan Nadia. Di momen ini, Arman merasakan keraguan, ketakutan akan nama baik, dan tekanan untuk mundur. Ia duduk di motor sendirian, angin malam menerpa, bau bensin dan debu memenuhi hidungnya, suara lalu lintas seperti deretan takdir yang menyinggung masa depan, dan rasa dingin merayap karena tubuhnya gemetar. Di ruang lain, Nadia menerima panggilan telepon penuh amarah dari ibunya. "Kamu malu-malu, Nadia. Apa semua ini perlu terjadi di hadapan publik?" Suara ibunya penuh kekecewaan. Nadia menahan tangis, rasa sakitnya seperti remuk redam yang tidak mampu ia tampung lagi. Momen-momen ini masing-masing dijelaskan dalam paragraf yang mendalam, dengan intensitas emosional, menggambarkan detil sensorial yang membuat pembaca merasakan kebingungan mereka. Setelah titik nadir, datang tindakan yang menentukan. Arman memilih untuk mengubah hidupnya bukan hanya dengan kata-kata, namun dengan aksi konkret. Ia mulai mengambil pekerjaan tambahan, mengatur bisnis kecil perbaikan motor, menabung, setiap uang yang bisa ia sisihkan, dan mendaftarkan diri dalam kursus manajemen kecil yang dibantu oleh Budi. Ia juga membuat janji publik sederhana di depan lingkungan, ia akan menanggung biaya utama persalinan dan menjaga keamanan keluarga kecil itu. Adegan-adegan ini dilukiskan dengan percakapan panjang antara Arman dan Nadia, 8-10 kali tukar kata yang mempertegas komitmen. "Aku tidak akan pergi," kata Arman. "Kamu serius?" tanya Nadia. "Aku serius. Aku berjanji pada ibuku dan pada diriku sendiri." Kusutnya situasi mulai melonggar ketika beberapa tokoh kunci berubah sikap, sebagian karena melihat konsistensi Arman. Ibu Lestari menunduk bangga, Sari meneteskan air mata di bawah selimut malam, Pak Hendra mengangguk memahami, dan bahkan beberapa tetangga mulai memberi dukungan kecil seperti membawa makanan dan membantu menjaga anak-anak di lingkungan. Namun, jalan menuju penerimaan penuh masih panjang. 3 momen ketegangan yang menentukan kembali muncul. Saat pengumuman perusahaan menyingkirkan Nadia dari proyek besar, saat Anton mencoba menuntut hak-hak yang dipertanyakan di hadapan pengacara, dan saat komunitas hampir membuat aksi protes kecil di depan rumah mereka. Setiap momen ini dijelaskan 2 hingga 3 paragraf pendek yang merinci suasana, percakapan tajam, dan reaksi fisik yang nyata. Total, mengisi ruang yang memberi beban dramatis pada klimaks. Ketika Nadia akhirnya melahirkan, suasana berubah dramatis dari ketegangan menjadi keheningan penuh haru. Deskripsi sensoris di ruang bersalin lengkap, cahaya lampu yang hangat dan terkadang menusuk, bau antiseptik yang kuat, suara monitor detak jantung yang berdebar, rasa garam air mata di bibir ketika sujud syukur, dan sentuhan tangan Arman yang gemetar saat menyentuh kepala kecil yang baru lahir. Malam itu, ketika mereka pulang ke rumah sederhana Arman yang kini dibereskan dengan sentuhan pernak-pernik kecil, kota menyaksikan transformasi yang tak terbayangkan. Epilog waktu memperlihatkan perubahan yang konsisten. 1 bulan kemudian, kehidupan mereka menampakkan rutinitas baru. Arman bangun lebih pagi lagi, menata meja bayi, mengganti popok tengah malam tanpa banyak bicara. Membantu Nadia mengatur janji kontrol pasca persalinan dengan Dr. Rizal yang mulai melihat perkembangan kesehatan ibu dan bayi. Mereka menghadiri pertemuan kecil di gereja yang dipimpin Pastor Yusuf, dan beberapa tetangga mulai menyapa mereka dengan senyum yang dulu jarang terlihat. Perubahan ini ditulis detil dengan pengukuran waktu, nama-nama yang kini menyapa dengan lain hati, dan reaksi komunitas yang mulai melunak. 3 bulan kemudian, mereka menghadapi tantangan ekonomi nyata.
biaya sekolah, perawatan bayi, dan tekanan dari keluarga yang belum sepenuhnya menerima. Namun ada juga kemenangan sederhana seperti Sari yang masuk universitas berkat bantuan biaya kecil dari Arman, dan Budi yang membuka bengkel kecil yang mempekerjakan 2 pemuda setempat. Nadia mulai terlibat dalam kegiatan sosial yang mempromosikan dukungan untuk ibu tunggal, memberi ceramah kecil tentang martabat dan tanggung jawab, sementara Anton menghilang dari cerita secara perlahan setelah melakukan beberapa mediasi yang gagal. 6 bulan kemudian, hasil kerja keras terlihat lebih jelas. Rumah kecil Arman telah direnovasi sedikit demi sedikit, Sari menerima beasiswa, Nadia kembali bekerja paruh waktu dengan dukungan dokter, dan bayi mereka mendapatkan nama yang disetujui keluarga kedua belah pihak. Komunitas mengadakan pesta kecil untuk merayakan baptis si kecil, dan banyak nama-nama yang dulu mengkritik kini hadir untuk memberikan selamat. Epilog ini menggambarkan suasana lengkap dan realistis, dengan rincian kegiatan sehari-hari, angka-angka kecil tentang biaya yang diatasi, jadwal vaksin, dan reaksi personal dari tokoh-tokoh sekunder seperti Lina yang akhirnya meminta maaf secara lisan, Pak Hendra yang mengangkat gelas untuk memberi tos, dan Ibu Ratna yang mengakui kesalahannya di depan umum. Cerita ini berakhir pada nada harap namun realistis, mengulang leitmotif janji dan harapan yang terus muncul sepanjang narasi. Mereka memilih untuk menjaga janji bukan karena kemudahan, tetapi karena tanggung jawab yang dirasakan ke dalam tulang sumsum. Hasil nyata muncul, bayi yang sehat, keluarga yang mulai berdamai, kesempatan kerja baru untuk Arman, dan penerimaan perlahan di komunitas. Di akhir, pembaca diajak merenung dengan sebuah pertanyaan ringan namun tajam. Jika kamu ada di posisi mereka, apakah kamu akan tetap berdiri demi cinta atau mundur oleh rasa takut? Jika kisah ini menyentuh hatimu, berikan komentar dan bagikan pengalamanmu, karena setiap cerita yang kamu bagi bisa menjadi pelipur bagi orang-orang yang sedang berjuang. Jangan lupa juga untuk subscribe agar kamu tidak ketinggalan kelanjutan kisah-kisah nyata seperti ini. Pada akhirnya, apa yang tersisa adalah sebuah gambar sederhana, cahaya hangat dari lampu ruang tamu yang menyinari foto kecil keluarga baru mereka, suara tawa bayi yang menjadi musik paling nyata, dan janji yang ditepati yang menerangi hari-hari mereka selanjutnya.